Selamat siang. Selamat siang. Ya, nama saya Evan, saya dari Jakarta. Saya ingin bertanya tentang yang tadi disampaikan oleh Pak Stephen, yaitu zaman sesudah Rasul. Ini kan ada kelompok namanya kaum Novatian, dan mereka juga di sini menuntut gereja yang murni dan memisahkan diri dari Katolik, begitu ya. Nah, mereka juga membaptis ulang orang-orang begitu. Apakah mereka juga termasuk dalam Anabaptis atau tidak? Terima kasih. Ya, langsung dijawab. Nanti kita atur waktunya biar semuanya dapat kebagian. Iya. Iya, jadi mereka bisa dianggap sebagai bagian dari proto Anabaptis begitu, walaupun mereka tidak pernah dijuluki Anabaptis, tetapi istilahnya begini. Jadi kalau dibilang gereja baptis itu dimulai kapan, nah ini banyak orang punya banyak pendapat gitu. Kalau dibilang gereja mana yang paling pertama punya pelang atau menyebut diri inilah gereja baptis titik. Nah itu katanya mulainya itu abad 17 yang pakai benar-benar pelang, mereknya itu gereja apa? Gereja baptis begitu ya. Tetapi sebenarnya yang kita pentingkan itu bukan namanya, tetapi yang kita pentingkan itu adalah pengajarannya begitu. Apakah ada gereja-gereja dengan pengajaran seperti gereja baptis dari dulu? Nah, ternyata ada, walaupun namanya mungkin berbeda-beda. Ya contohnya tadi kaum Waldensian, ya pengajarannya mirip, banyak mirip. Ya kaum Albigensis dan sebagainya. Nah, jadi termasuk waktu yang nama Anabaptis itu, sebenarnya nama Anabaptis itu muncul terutama di masa reformasi. Baru mereka disebut Anabaptis pada waktu itu, di zaman-zaman reformasi. Nah sebelum itu, ya mereka disebut dengan berbagai nama. Nah kaum Novatian ini termasuk yang agak awal. Jadi kalau kita lihat sejarah, kan ada abad 1, abad 2, abad 3. Novatian itu sekitar abad 2 dan 3, jadi agak awal, abad 3 lah begitu ya. Nah baru nanti di abad keempat ada yang kaum Donatis yang kita sebut tadi ya. Kemudian di abad ke-5, ke-6 nanti beda-beda lagi, lain-lain lagi. Karena kaum-kaum ini kebanyakan juga kadang-kadang dihancurkan, nanti belakangan di tempat lain muncul lagi dengan nama lain lagi kan? Dihancurkan lagi, nanti muncul lagi di tempat lain, namanya lain lagi dan sebagainya. Nah, jadi kaum Novatian ini boleh dibilang memiliki banyak kemiripan dengan yang disebut Anabaptis di zaman-zaman reformasi. Jadi di zaman-zaman reformasi itulah nama Anabaptis itu muncul. Ya, baik, terima kasih. Boleh pertanyaan kedua? Tidak? Maaf, kita hanya menyediakan satu pertanyaan buat satu tempat. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya silakan dilanjutkan ketika selesai acara seminar ini. Masih bisa bertanya, tapi selesai acara ini. Baik, yang di tengah saya persilakan. Tadi yang Bapak yang biru. Yang biru, yang Bapak ya. Yang biru. Ya, duluan. Ya. Terima kasih. Saya memperkenalkan, nama saya Bangun Utauluk, mungkin dari lembaga Belanda. Tapi kalau melihat dari perkembangan sejarah Katolik sampai sekarang, itu induknya aja udah salah. Sampai sekarang. Jadi doktrin yang ditanamkan di situ sangat kuat. Yang menjadi pemikiran saya di situ, ada gereja mau menyelamatkan ini untuk kembali kepada firman Tuhan Alkitab. Tapi itu juga ditentang. Bagaimana sebenarnya? Memang di sini kita lihat kalau di Indonesia banyak di sini aliran-aliran kesukuan, induknya juga di Indonesia juga ada dari luar. Ini juga saya pertanyakan juga,
Karena ini ada dari kesukuan. Pernah saya tanyakan dari suku saya juga, KBP. Karena ini bukan lagi firman Tuhan, ini masalah adat. Akhirnya saya terjelaskan gitu, saya nggak mau lagi bicara. Karena ini udah pelanggar. Karena di firman Tuhan itu, firman Tuhan tidak bisa menambahi atau mengurangi. Itu. Jadi yang saya pertanyakan di sini, bagaimana kiranya ada gereja-gereja yang mau menyelamatkan firman Tuhan itu melalui Alkitab untuk menjalankan misi ini dengan benar. Bagaimana caranya pendeta-pendeta di Indonesia ini menyatukan diri untuk membuat satu seminar, di mana seminar ini biarpun berbeda-beda itu apanya sektenya, tapi misi kita ini adalah satu, membenarkan kebenaran firman Tuhan. Itu. Oke. Itu Pak pertanyaannya. Ya, baik. Iya Pak, tunggu sebentar Pak. Tunggu yang ini sudah dijawab, nanti Bapak yang terakhir. Ya, Bapak yang baju pink di sana. Ya, silakan dijawab dulu. Yang ini, habis itu pertanyaan di sebelah kiri, nanti Bapak yang di ujung sana. Ya. Oke. Baik, tadi Pak siapa? Pak Kutauruk. Ya. Jadi saya jawab dulu, nanti Pak Swento tambahkan. Ya, salah satunya itulah yang kita lakukan hari ini Pak. Jadi Yang harus ada perpecahan. ya, memang benar bahwa Bapak bisa mengatakan bahwa Katolik induknya sudah menyimpang, itu bagus. Tapi apa semua orang Katolik mau percaya begitu? Ya enggak. Begitu kan? Nah, Bapak bisa mengatakan gereja suku Bapak sudah menyimpang segala macam, tapi banyak juga yang tidak setuju. Banyak juga yang tidak setuju. Jadi begini, kebenaran itu tidak bisa dipaksa. Kebenaran itu hanya bisa diberitakan. Ya. Tuhan Yesus sudah, tadi sebenarnya ada satu perikop yang saya mau ajak kita buka, tapi karena waktu sudah habis. Di Matius pasal 13, Tuhan Yesus kasih perumpamaan ladang dengan ilalang, gandum dengan ilalang. Jadi kalau kita baca, anak buahnya sang Tuan, jadi ini maksudnya Tuhan dengan orang-orang yang benar, menabur bibit gandum. Lalu katanya malam-malam datanglah iblis, menabur juga ilalang. Sehingga ketika besoknya atau kapan-kapannya mereka lihat, kok selain gandum ada juga lalang. Begitu. Lalu si anak buah Tuhan ini, dia tanya sama tuannya, "Tuan, kami datang aja, kami babat aja ini ilalangnya." Tuannya bilang, "Jangan. Nanti kalau kamu babat ilalangnya, kena juga gandumnya." Karena ketika itu masih kecil, itu sulit dibedakan. Susah dibedakan antara gandum dan ilalang. Tuannya bilang, nanti tunggu sudah waktu panen. Nah, ketika sudah panen kan sudah jelas yang gandum itu pasti ada gandumnya. Yang ilalang yang nggak ada, begitu. Nah, waktu panen itulah baru semua akan dikumpulkan dan di situ akan terlihat jelas dan tinggal dipisahkan. Dan di teks itu jelas dikatakan waktu panen itu adalah pada masa penghakiman nanti. Jadi kesalahan yang seperti tadi saya katakan seperti Augustine dan lain sebagainya, mereka merasa mungkin motivasi mereka bagus. Yaudah kita mau paksa orang untuk masuk kepada kebenaran. Tetapi ketika kita mulai memaksa orang masuk kebenaran, maka itu bukan kebenaran lagi. Gitu. Itu sudah pasti akan menjadi kesalahan nanti. Nah, Paulus berkata, tadi yang sudah saya bacakan di 1 Korintus, bahwa di antara kamu harus ada apa? Perpecahan. Harus ada perpecahan ini bukan dalam pengertian bahwa perpecahan itu pasti bagus. Tetapi bahwa karena manusia punya kebebasan berpikir, dan Tuhan melarang kita memakai kekerasan untuk memaksa orang ikut kebenaran, gitu, maka mau nggak mau harus ada perpecahan. Jadi misalnya begini, Paulus ada bilang juga di Roma misalnya, pisahkanlah diri dari saudara-saudara yang ngaco, jauhkanlah diri dari mereka. Loh itu kan memecah, begitu. Seperti yang Pak Sento tadi bilang, kalau misalnya ada 100 apel, 5 buruk,
Lalu yang buruk ini supaya bagus kita samain dengan yang 95. Enggak, yang 95 yang jadi buruk lagi gitu. Yang satu-satunya yang bisa terjadi adalah yang 5 ini dipisahkan. Lu dipisahkan kan mecah kalau begitu. Bener, dia mecah tetapi menjaga yang 95 ini begitu. Jadi disambung-sambungkan, saya bisa berkata bahwa kita rindu supaya terjadi pembenaran yang Bapak katakan itu. Tetapi caranya adalah dengan memberitakan aja gitu. Mau dikumpulkan tadi Bapak usul semua pendeta-pendeta ini di seminar. Kalau mereka mau, bagus gitu. Kalau mereka mau gitu kan. Nah, ya, tapi kan kita nggak mungkin paksa itu terjadi. Iya. Yang kita lakukan adalah kita undang seperti sekarang. Oke, mungkin Pak Suhento tambahkan. Iya begini, sungguh Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu kira aku datang membawa damai? Tidak. Aku datang membawa apa katanya? Pedang. Memisahkan ayah dari anaknya, ibu dari putrinya. Kalau satu keluarga, bahkan satu keluarga sama-sama, bapak, istri, anak semuanya terima kebenaran, wes oke, akan apa dah? Damai, damai di surga, damai di bumi. Betul nggak Pak? Yang repot itu adalah apa? Ya toh? Ternyata apa? Enggak terima sebagiannya. Ya toh? Belum apa-apa suaminya ikut bawa kelas, misalnya ikut seminar, pulang kasih tahu istrinya, kau kena cuci otak ini ya. Ya toh. Ya udah jadi kacau begitu, ya enggak? Kau jadi ikut kepengaruh Pak Suhento ini ya, katanya. Jadi kacau kalau sudah begitu Pak. Enggak bisa ya. Maka itulah kita selalu bikin acara, bahkan seminar, bahkan blog kelas. Anda bayangkan, yang orang tidak bisa menjelekkan kami adalah kami tidak cari uang dengan itu semua. Ya. Kami seminar apa? Gratis. Kami blok kelas gratis 1 minggu kasih orang makan loh. Ya, dari Senin sampai Jumat loh. Hah? Kalau mau bayar, tapi ya. juga. Mau bayar boleh, tentu kita terima gitu. Mau ikut ambil bagian untuk menolong, ya toh? Mau menolong, ambil bagian untuk berbagai. Karena apa? Blok kelas yang baru lalu yang Lebaran aja kita habis hampir 20 juta. Ya. 100 lebih orang nginap di sini loh, makan 1 minggu. 100 lebih. Ya dok. Nah, jadi kami mau sebanyak mungkin. Tetapi kembali lagi begini. Jangankan sampai sekarang Pak. Zaman dulu itu kan, tadi kan sudah dengar itu, Adoniram Judson jadi benar diapain ya? Dipecat. Ya enggak? Si Gottlob Bruckner di Semarang itu jadi bener, diikutin nggak sama jemaatnya? Enggak, dipecat langsung. Sampai dia kelimpungan mau tinggal di mana, langsung disuruh keluar dari pastori, nggak boleh tinggal di situ lagi. Untung ada si William Robinson nambung dia di rumah. Kalau enggak kan masih tinggal di jalan. Itu nggak bisa Pak. Ya, sekarang kita tergantung siapa yang cinta kebenaran. Itulah ya. Siapa yang cinta. Kita seminar, kita apa secara luas, secara apa diumumkan kepada publik, biarlah semuanya datang. Saya pernah diundang seminar di Puncak oleh satu denominasi. Ketua sinodenya teman baik. Setelah selesai seminar kami makan-makan begini di meja. Dia tanya gini, gimana ya Pak Suhento ya? Gereja kita salah, itu gimana ya Pak ya? Saya ini gimana ya? Dia ketua sinodenya. Tahu saya bilang apa? Ya udah mumpung Bapak ketua sinodenya dibubarkan aja. Saya bilang gitu. Jangan dia, waduh itu nggak bisa loh Pak, itu nggak bisa loh dia begitu. Di Puncak, saya masih ingat. Tidak lama kemudian dia meninggal. Sayang sekali. Ya. Kan saya bilang, mumpung Bapak ketua sinodenya, saya bilang, ya udah saya bilang, dibubarkan aja. Wah dia sedih hati dia.
Nggak bisa, dibilang itu nggak bisa Pak, rasanya susah itu dibilang. Kamu tanya apa? Betul nggak? Dia nggak, begitulah keadaannya. Oke, ya Pak. Ya, Bapak yang di ujung sana. Ya. Siang Pak Suwento, nama saya Abraham dari Kelapa Gading. Saya mau tanya ini kepada Pak Suwento, Alkitabiah tidak? Saya baru kali ini menghadiri gereja, nggak jauh dari sini. Nggak jauh. Ya. Dia baptis orang, itu ada 6, sering baptis orang. Setelah dia baptis, sebelah sini laki-laki, sebelah sini perempuan, dia ajarkan sakramen pencucian kaki. Saya lihat karena saya hadir, yang gembalanya laki membaptis yang laki-laki, istrinya yang perempuan membaptis kaki perempuan. Dia ajarkan kepada kami semua, ya karena jemaat, saya bukan jemaat, saya cuma pelancong aja. Saya kaget, dia bilang sakramen pencucian kaki itu benar. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, Petrus, kamu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah jikalau aku tidak membaptis kamu. Jadi yang betul adalah setelah Anda dibaptis, saya harus mencuci kaki Anda supaya Anda masuk dalam kerajaan Allah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana itu Alkitabiah atau tidak Pak Suwento? Terima kasih. Iya. Ini kalau kita lihat tadi itu keluar dari mana itu? Ya, cabang keluar dari kelompok mana lagi itu? Karena begini, pada waktu Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan contoh media untuk mengajarkan apa yang mau diajarkan? Rendah hati. Ya, jadi yang mau diajarkan oleh Tuhan itu apa? Rendah hati. Medianya pakai apa? Cuci kaki. Begitu. Jadi yang penting itu apanya? Rendah hati. Ya betul, sekarang dia mau cuci kakinya Petrus. Dia mau kasih pelajaran. Kalau Petrus nggak terima, kan berarti tidak menerima pengajarannya. Betul nggak? Tetapi kemudian sesudah itu, rasul-rasul tahu bahwa itu hanyalah sebuah media. Oleh sebab itu kita tidak baca sama sekali di Kisah Para Rasul di mana ada diulangi rasul-rasul saling cuci kaki. Tidak baca sama sekali gitu. Dan di surat-surat rasul juga tidak ada satu pun yang menyatakan tentang cuci kaki. Karena ini media untuk mengajarkan rendah hati. Gitu. Nah karena ini media untuk mengajarkan rendah hati sebenarnya banyak. Dan sesuai dengan perkembangan zaman itu bisa berganti. Gitu. Kalau sekarang, zaman dulu mereka pakai punya sepatu ya, sendal. Itu kan model sendal jepit yang diikat-ikat tali begitu. Ya. Jalannya nggak ada aspal, ya. Tanah bahkan pasir banyak kan. Jadi kalau sudah jalan 1 kilometer kira-kira berdebu nggak? Debu sudah pasti. Maka itu zaman dulu ada banyak tong di depan, di bawah tangga itu yang untuk apa? Cuci kaki gitu loh. Ya, lebih-lebih orang Yahudi kalau duduk bukan pakai meja macam begitu, galai gitu, apa? Duduk di bawah begitu. Nah, lihat jempolnya penuh dengan debu gimana gitu ya enggak? Nah, makanya dicuci gitu. Nah, sekarang datang pakai kaos kaki, pakai sepatu, naik mobil. Kakinya udah bersih belum? Sudah bersih gitu. Nah, kalau cuci kaki lagi tambah kotor apa tambah bersih? Tambah kotor sebenarnya. Apalagi kalau gini loh, cuci kaki 10 orang gitu. Nomor 1 Peter dulu gitu ya enggak. Habis itu Pak Herman. Nah ujung-ujung yang nomor 10 gimana? Akhirnya nggak diganti lagi gitu.
Ini gimana caranya? Ini bukan bersih nih, tambah kotor gitu loh. Nah, berarti segini, kalau sekarang, kalau memang mau diterapkan gereja itu, untuk ngajarkan rendah hati itu apa tau nggak? Ya udah gembalanya kasih contoh jadi tukang parkir aja. Betul nggak? Iya kan? Makanya saya sering kali turun ke bawah, tau nggak? Saya parkirin maju-maju, sampai di bawah bilang, kok bapak parkirin orang? Oh nggak apa-apa, saya bilang sekali-sekali. Kenapa? Saya kadang-kadang lihat mahasiswa parkirnya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Tau nggak apa? Karena gini, parkir itu bisa bagus, orangnya mesti bisa bawa mobil, betul nggak? Ya kalau nggak bisa bawa mobil kan dia nggak ngerti gitu loh ya. Yang bisa yang bawa mobil itu kan yang ngerti sekali sebenarnya mau gimana ya toh. Lagi hantem nanti ya kena mobil. Aduh, ya toh. Ini kan nggak boleh lagi punya gitu ya toh. Yang tempo hari kan Pak Hasan itu ya sampai marah-marah kan gitu ya toh. Yang mundur kena siapa itu ya kan? Sampai marah, mahasiswa mana di sini nih katanya. Loh kenapa? Kan dia bilang terus. Pang gitu kan. Nah loh, ya kan mobil orang untung kan sama-sama jemaat gitu loh. Ya enggak, ya kan karena yang parkirin nggak begitu ngerti ya toh kondisinya. Nah, sekarang kita bilang rendah hati seperti apa? Ya enggak? Oh, saya bilang yang bersih di sebelah saya di situ kan biasanya mahasiswa kena sorde ya toh. Ya kalau saya lihat ada tai anjing saya berak, saya nggak tunggu mereka ya toh. Saya ambil tisu, saya lap ya toh. Ya, itu nggak usah ini ya. Ada banyak hal yang sebenarnya kita itu namanya rendah hati. Ya kadang-kadang orang menilai orang lain sombong hanya ketemu 1 jam itu salah. Ya, rendah hati atau sombong. Ketemu 1 jam itu salah. Ya. Itu orang mesti hidup sama dia baru tahu ini rendah hati apa sombong sebenarnya. Begitu. Nah, sebenarnya Tuhan mengajarkan rendah hati. Waduh. Cuci kaki, dilap-lap, ya toh, kena kidik-kidik bagian bawah kan geli sekali gitu. Gimana sih kita ini? Aduh, ya toh. Nanti jadi masalah lagi gitu ya enggak? Waduh, ini. Makanya hati-hati Pak Abraham, ya toh. Ini jangan bikin ajaran sesat baru lagi yang pakai tambah cuci kaki gitu. Oke, Pak ya. Ya. Oke, baik. Saya ulangi kembali. Bagi para anggota peserta yang mempunyai kertas feedback form, silakan diisi dan nanti dikembalikan kepada panitia dan juga boleh juga dikembalikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang berbaju merah. Ya. Dan sekarang kita akan masuk dalam kuis. Jadi kuis ini buat semua anggota peserta seminar dan ini rebutan. Jadi ini sistemnya rebutan. Silakan persiapkan tangan Anda untuk. Oh ini masih boleh tanya nggak? Sudah. Habis ini masih banyak waktunya nih. Tapi kita masih ada pertanyaan. Oh gitu ya, coba. Jadi kita masih ada kuis buat para peserta semuanya. Ya. Jadi aturannya silakan angkat tangan secepat mungkin dan jawab dengan tepat, ya. Dan pertanyaannya tidak menyimpang dari pembahasan kita tadi. Baik, soal yang pertama. Jadi saya harap semua peserta sudah siap-siap. Soal yang pertama yaitu Adoniram Judson menginjil ke negara mana? Ya. Di mana? Ulangi. Burma. Myanmar. Oh, oke. Ya, benar. Silakan tepuk tangan. Tidak lagi mengangkat tangan. Nah, biar semuanya dapat kebagian. Baik, soal yang kedua yaitu siapa nama Bapak misi modern sekarang? Ya, Bapak yang di belakang. William Carey. Ya, benar.
Masih sama, yang sudah menjawab dengan benar tidak diperkenankan lagi untuk menjawab. Soal nomor 3, yaitu sebutkan 2 misionaris baptis yang menginjil ke Sumatera Utara. Ya, ibu yang di sana? Ibu yang di sana? Ya, benar sekali. Hanson dan Lehman. Iya, benar. Jadi kita sesuai dengan peraturan, silakan angkat tangan terlebih dahulu baru menjawab. Ya, ketiganya silakan maju ke depan. Ketiganya silakan maju ke depan. Dan saya mengundang Ketua Panitia Seminar untuk menyerahkan hadiahnya. Hadiahnya buku. Ya, sama aja. Sama aja ya. Silakan. Ya, foto dulu. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Dan berhubung karena kita masih memiliki waktu kurang lebih 15 menit lagi, saya persilakan satu pertanyaan lagi. Dan pertanyaannya di bagian sebelah sini. Oh, Bapak yang di sana? Ya, Tunggu. bentar. Pakai mic, ya. Selamat sore, terima kasih. Begini Pak, dari tadi kita membahas tentang... Maaf Pak, tunggu sebentar. Silakan sebutkan namanya dan tempat. Ya, nama saya Peter Salombe. Ya. Itu tadi dibahas tentang pemahaman Alkitab. Saya pikir dari visi misi mereka sudah tidak jelas, ada perbedaan yang menyolok tentang baptisan lah, tentang intinya apa. Saya mau tanya, Alkitab itu disusun selengkapnya sejak kapan? Setelah Rasul Yohanes mati di Pulau Patmos apa sebelum abad berapa? Sehingga gereja itu bisa mempunyai pedoman tentang Bible itu dan berkembang sampai masuk ke Indonesia. Bible dicetak lengkapnya dari dikumpulin dari gulungan di Qumran, semua disusun selengkapnya abad keberapa ya? Terima kasih. Baik. Kitab. Ya. Bukan ini, ya. Bibliologi, Pak. Bukan ini ya. Dia bukan buka yang libre, dia buka yang koral, dia buka ini nggak bisa ini. Ya udah, salah ya. Bener? Nanti Libre nggak? Ya oke. Di roll lagi, roll ke bawah, roll lagi ke bawah. Ya. Roll lagi. Ya. Roll lagi. Ya. Oke. Ini nih. Ya. Ya. Jadi begini.
setelah Yohanes selesai tulis kitab Wahyu, ya, artinya gini, Matius juga selesai, semuanya selesai. Yang terakhir kan adalah siapa? Yohanes, ya, kitab Wahyu. Nah, karena tidak ada percetakan dan belum ditemukannya kertas, maka tulisan mereka itu dalam bentuk kulit, perkamen dan lain sebagainya. Nah, karena bahannya yang begitu tebal, ya, maka itu satu kitab saja Injil Matius itu biasanya mereka itu digulung, itu sebesar bantal guling begitu. Nah, bagaimana mau seluruh perjanjian baru, kan tidak mungkin bisa disatukan, ya, tidak bisa. Nah, sejak ditemukan kertas, itu pun belum bisa disatukan karena belum bersifat dicetak gitu. Kalau ditulis tangan juga akan banyak dan ini. Nah, oleh sebab itu sebenarnya Alkitab disatukan, dicetak satu itu pada tahun 1502. Ini pertama kali Alkitab ini gini. Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak 1440. 1502 selesai cetak Alkitab tapi dalam bahasa Latin. Ya. Jadi Alkitab bahasa Latin, tidak banyak orang bisa baca. Hanya orang-orang yang belajar bahasa Latin waktu itu. Nah, kemudian baru berkembang. Sebenarnya Katolik berhasil mencetak yang Perjanjian Baru yang bahasa Yunani 1514. Ya, PL 1517. Tetapi tidak itu disimpan saja, enggak di go public gitu. Karena itu tadi bahwa mereka takut pergolakan gitu. Ya, maka itu tahun 1516 baru Erasmus ya berhasil mengedit dan cetak keluar gitu, lempar pasar. Ya, nah barulah Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani itu bersifat satu buku macam begitu. Ya. Sebelumnya itu kan ya apa ya, di lembar-lembar ceceran begitu ya. Jadi tidak bersifat di combine jadi satu gitu, karena bahannya dan semuanya itu menyebabkan besar sekali bagaimana gitu. Nah, itu keadaannya. Oke, Pak Peter? Ya, jelas? Ya, baik. Buat kita semuanya, dan dengan begitu acara kita selesai. Masih 10 menit dong, boleh nah? Oh ya. Coba kamu lihat itu. Ya boleh. Bapak yang di sana. Itu orang di belakang kasih lihat. Yang di sana. Siapa yang duluan gitu? Ayo. Kenapa mau cepet-cepet? Kenapa? Ini saudara Loren ini Agustus ini mau diwisuda dan dia akan pergi melayani ke Barito, Kalimantan Tengah. Ya, jadi akan melayani, memulai jemaat ke kota Barito, gitu ya. Baik. Belum ke Barito, masih lama kok gitu ya. Kita beresin dulu ini. Ya, baik, silakan. Terima kasih, saya Pak Nababan. Melihat sejarahnya Pak, saya lihat banyak sekali konflik-konflik yang terjadi dari satu ini ke lain. Membuat mungkin banyak orang bertanya, sebenarnya Tuhan mengizinkan nggak konflik itu terjadi di dalam pembaharuan atau pembentukan iman seseorang? Bahkan orang jadi bertanya-tanya, sebenarnya mana yang lebih didulukan, ketaatan atau pemahaman? Itu aja Pak, terima kasih. Ini mirip dengan yang kamu jawab tadi, coba. Iya, baik. Jadi begini Pak, kalau ditanya apakah konflik itu diizinkan Tuhan, ya sudah pasti diizinkan. Karena diizinkan itu belum tentu direstui ya.
Jadi kita harus membedakan antara izin dalam pengertian izin kedaulatan Tuhan dengan izin dalam pengertian Tuhan senang sesuatu itu terjadi. Gitu. Jadi kalau kita bicara kedaulatan Tuhan, kita berkata semua yang terjadi di dunia ini pasti diizinkan Tuhan dalam pengertian izin kedaulatannya. Tapi tidak semua berarti Tuhan restui, artinya Tuhan senangi. Gitu. Seperti manusia jatuh dalam dosa, yaitu Tuhan izinkan. Tapi Tuhan tidak senang itu terjadi tentunya. Jadi seperti tadi kita melihat dalam sejarah ada begitu banyak konflik. Ya. Konflik baik itu konflik rohani sampai menjurus ke konflik fisik, itu penganiayaan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ya itu semua terjadi. Ya. Kenapa bisa terjadi? Ya karena ada dosa di dunia ini. Begitu. Sama seperti kenapa ada perang, kita bisa bertanya begitu. Nggak usah kita ngomong agama, kenapa bisa ada perang dunia satu, perang dunia kedua, perang kemerdekaan Indonesia, perang apalah semua yang lain. Ya, perang itu kan saling bunuh-bunuhan gitu. Kok Tuhan bisa izinkan? Ya karena Tuhan kasih manusia kan kehendak bebas. Gitu. Jadi termasuk dalam hal pengajaran, ya Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu manusia pakai, ada yang dia percaya yang salah, ada yang dia percaya yang benar dan sebagainya. Nah, ketika yang benar dan yang salah ini bertemu, jadi bisa terjadi konflik. Tetapi satu hal yang perlu dicatat, kelompok yang benar adalah kelompok yang tidak menggunakan kekerasan fisik untuk menganiaya yang dia anggap salah, begitu. Karena menganggap kelompok lain salah itu sudah rata-rata semua kelompok juga menganggap dia benar. Ya, jadi Katolik juga merasa dia benar. Makanya tadi kita bilang bahwa ada ordo Jesuit yang punya misi untuk mengembalikan semua orang ke gereja induk. Karena menurut pemahaman Katolik, dialah gereja yang sejati. Yang semua itu harus balik lagi ke dia. Karena mereka urut-urut sampai ke Petrus bahkan. Nah, tetapi salah satu kita kan inti dari seminar hari ini adalah bagaimana kita bisa menilai semuanya itu. Dan makanya saya buka tadi dari awal 1 Korintus pasal 2 bahwa hanya manusia rohani yang bisa menilai segala sesuatu. Ya. Jadi kita bisa melihat semuanya itu dan kita menyaksikan tidak masuk akal bahwa Tuhan mengizinkan orang yang benar pada dia itu untuk menganiaya orang lain. Gitu, itu tidak mungkin benar. Begitu. Jadi kita bilang itu pasti suatu kesalahan kalau kita punya mata rohani. Gitu. Nah, kalau lalu ditanya lagi, yang penting itu apa tadi, pemahaman atau ketaatan? Saya bilang dua-duanya, Pak. Gitu. Karena begini, pemahaman adalah bagian dari ketaatan, ya, dan kita tidak mungkin taat kalau kita tidak paham. Begitu. Ya. Jadi begini, artinya. Ya, saya nggak tahu apa itu maksud pertanyaannya, karena pertanyaannya agak abstrak. Tapi saya tangkap bahwa apakah kita mungkin maksud Bapak adalah apakah kita perlu memahami kebenaran atau melakukan? Ya, taat itu kan mungkin melakukan suatu aksi. Kalau pemahaman itu kan suatu pengertian akan kebenaran. Dua-duanya perlu, gitu. Dua-duanya perlu. Jadi kalau misalnya kita tidak paham bagaimana kita bisa taat, akhirnya kita melakukan, kita anggap taat seperti Saulus sebelum dia diselamatkan. Dia merasa sangat taat sama Tuhan, dia aniaya orang Kristen. Tapi dia kurang paham gitu. Akhirnya baru dia disadarkan oleh Tuhan, baru dia, oh ternyata saya salah, yang saya anggap saya sangat taat itu salah sebenarnya. Gitu. Dan kalau kita mau taat sama Tuhan pun, kita akan mencari kebenaran, mencari pemahaman. Jadi makanya saya bilang itu satu paket, satu siklus. Kalau kita taat, kita akan mencoba untuk paham. Kalau kita paham, kita akan taat. Gitu. Ya. Mungkin begini, Pak siapa namanya? Tadi Pak Nababan. Ya. Kalau orang sangat taat, tapi taat kepada sesuatu yang salah, wow, ya. Bisa pikul bom, ya, bisa hancurkan banyak ini, ya. Maka itu yang paling ditakutkan
oleh dunia, sebenarnya yang paling ditakutkan oleh Amerika adalah orang jahat, di tangan orang jahat punya senjata nuklir. Ya. Oleh sebab itulah mereka berusaha setengah mati agar Kim Jong Un ya, mau sedikit ngalah ya, dan agar Iran jangan sampai dia punya bom nuklir. Karena kalau mereka sangat taat tapi kepada yang salah, wah itu bisa jadi malah petaka besar itu. Ya. Nah, oleh sebab itu saya selalu berkata begini, ya, di atas segala-galanya adalah kebenaran, adalah cari yang benar, oke? Ya, karena apa? Banyak orang sangat rajin, sangat taat, sangat berkorban. Wow, korbannya sampai habis-habisan malah. Ya, rajinnya luar biasa, semangatnya juga segala macam. Ternyata bukan pada yang benar, Pak, tapi pada yang salah. Celaka semuanya itu. Ya, oleh sebab itu di atas segalanya, ya, tapi taat sama apa tadi? Pemahaman. Cari yang paling benar. Tadi sudah dikasih tahu hints-nya. Kalau yang sudah coba-coba pakai kekerasan, 100% itu tidak benar punya. Ya, 100%. Ya, tidak benar. Karena kebenaran tidak boleh dibela dengan kekerasan, tidak boleh. Jadi tidak ada rumusnya. Kebenaran boleh dibela pakai ya kekerasan. Nah, itulah sebabnya belum tercatat dalam sejarah orang baptis menganiaya orang, Pak. Tidak ada di dalam sejarah. Gereja baptis di Amerika bisa berkembang begitu dahsyat, begitu hebat sampai menjadi mayoritas dan tidak memakai posisi mayoritasnya untuk menganiaya yang lain. Tidak memakai itu. Dan gereja baptis di Amerika sampai mayoritas yang diperjuangkan adalah bahwa harus ada kebebasan beragama, bebas berpikir, bebas percaya. Itu yang disebut First Amendment. Jadi gini, ketika Amerika sudah merdeka dengan undang-undang dasar yang ada pada waktu itu, orang baptis tidak happy. Orang baptis tidak happy. Mereka baca, ini tidak ada jaminan. Ya, ini lama-lama lagi nanti gereja akan memakai kekuatan pemerintah untuk sikat yang lain lagi gitu. Waktu itu dipimpin oleh Gembala Leland dan beberapa lagi, dan mereka datang kepada Thomas Jefferson kalau tidak salah, Madison ya, dan mereka datang kepadanya, kami orang baptis tidak happy dengan undang-undang ini. Loh, undang-undang ini kan udah sangat bagus, ya, kenapa pula kalian bisa tidak happy? Kami tidak happy, ya. Karena ini kelihatannya masih ada celahnya. Masih bisa. Jadi yang kalian mau itu apa? Ini undang-undang harus diamandemen. Bunyinya masih gimana? Mereka bilang. Ya, negara, senat, kongres semuanya tidak boleh membuat undang-undang apapun yang berkaitan dengan masalah agama. Itu harus sebebas-bebasnya. Oh, itu yang kalian mau. Oke, kita revisi amandemen pertama. Ya. Jadi di Amerika tidak boleh dibuat undang-undang apapun juga yang membatasi itu. Nah, barulah orang baptis happy. Ya udah. Jadi mau khotbah di jalan kah, mau di manakah, perlu izin nggak? Siapa bilang? Itu nggak ada izin. Nah, itu baru bisa berkembang. Jadi akhirnya gini, akhirnya orang yang beriman dihadapkan kepada pemilihan. Oke? Ya, silakan berargumentasi.
Silakan berargumentasi, tidak boleh pakai kekerasan. Begitu. Ya. Nah barulah ini ya. Jadi kalau Bapak tadi tanya, intinya kan mengapa bisa terjadi ini, ya konflik itu. Sebenarnya saya selalu ngomong begini Pak. Dalam hal rohani, kompetitornya itu dua. Allah dilawan oleh iblis. Kompetitornya itu dua. Bukan 3, 4, 5 loh. Jadi hanya dua. Allah sama iblis. Ya loh. Jadi yang pihak Allah sama yang pihak iblis. Ini terus. Dan Tuhan yang pihak Allah ini hanya menciptakan satu jalan ke sorga. Satu. Dan tidak perlu dua. Apalagi 3, 4, 5. Perlu nggak bikin 2 jalan ke sorga? Tidak. Yang iblis ini, dia bikin 1000 jalan ke neraka masih kurang. Sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kalau lolos yang satu, dia harap kamu kejebak yang lain. Nah, sekarang ini, maunya Tuhan ada kebebasan. Sehingga kalau orang masuk neraka, you jangan ngomong bahwa saya kan tidak tahu, saya mau ikut aja buta-buta gitu. Kamu harus berpikir gitu. Ya. Jadi setiap orang Tuhan mau kita, ya di kepala kita ada akal sehat dan di tangan kita ada firman Tuhan. 2 alat inilah, jikalau dipadukan kita akan ketemu yang benar. Dengan catatan tidak boleh pakai apa? Kekerasan. Ya, oke. Ya. Ya, oke. Karena berhubung juga waktu kita, karena sesuai dengan jadwal kita jam 3 sudah selesai, jadi kita selesai sekarang. Dan namun tidak usah terburu-buru buat pulang, karena selesai ditutup dalam doa, kita akan ada foto bersama. Ya, baik, saya minta Dr. Suhento Liau untuk tutup kita dalam doa. Oh ya, oke. Mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami semua yang kumpul di sini hari ini sungguh-sungguh telah meluangkan waktu kami, pikiran dan semuanya duduk di sini sama-sama menelusuri sejarah berdasarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kiranya apa yang kami dapatkan hari ini, yang kami dengar, jejak-jejak sejarah Tuhan, itu sungguh bisa menambah wawasan kami, membuka pikiran kami. Nah sehingga kami Tuhan, ketika kami beriman, ketika kami memilih sesuatu, sungguh Tuhan tolong kami, sehingga kami berada di posisi yang benar. Kami bisa memilih yang benar. Mohon kasih karunia-Mu Bapa Surgawi. Pimpinlah kami semuanya. Kiranya Engkau dipermuliakan di dalam hidup kami. Terutama di dalam kami beriman ya Tuhan. Sungguh Engkau dipermuliakan. Sekarang kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Mohon Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Agar semuanya berjalan dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Kami tiba di rumah. Dan Tuhan kami mau foto, mohon Tuhan pimpin juga semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.